Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jadi tema renungan kita adalah seputar dua hal tersebut. Sebelum masuk dalam pembelajaran firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, hari ini kembali kami menghadap tahta kasih karunia-Mu untuk menerima berkat firman-Mu. Hati kami haus dan rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu akan mengoreksi dan mengubahkan hidup kami. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa melihat kehendak-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, beberapa kisah cinta yang paling terkenal berakhir dengan kesedihan yang diakibatkan perpisahan karena kematian. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita mengalami sebuah kisah cinta yang tidak berakhir dengan kesedihan akibat kematian, melainkan diakhiri dengan hidup bahagia bersama-sama sampai selama-lamanya. Kisah cinta ini dimulai dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang kita rayakan dengan hari Natal. Kisah cinta ini dilanjutkan dengan pengorbanan di kayu salib yang kita kenal dengan hari Jumat Agung. Tidak berhenti di situ saja. Kisah cinta ini berlanjut dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian yang kita kenal dengan hari raya Paskah. 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga, dan 10 hari kemudian adalah turunnya Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Sejak hari itu Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya dalam rupa Roh Kudus. Setiap hari perayaan itu menyimpan kisah cinta Tuhan bagi seluruh umat manusia. Tetapi Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan penderitaan yang luar biasa. Hanya dibutuhkan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib yang akan memperdamaikan kita dengan Allah, dan meskipun begitu, terdapat peristiwa-peristiwa sebelum tindakan penyaliban yang memiliki arti istimewa bagi umat manusia. Salah satunya akan kita baca dalam Matius 27 ayat 26-31. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Tuhan Yesus disesah atau dipecut sebelum disalibkan. Cemeti yang digunakan untuk menyesah Tuhan Yesus terdiri dari tali-tali kulit dengan logam tajam pada ujungnya yang dapat merobek kulit dan daging setiap kalinya. Di antara kedua peristiwa disesah dan disalibkan, para tentara Romawi mempermainkan Tuhan Yesus dengan mengolok-olok dia sebagai raja orang Yahudi.
Mereka meletakkan mahkota duri di atas kepala Tuhan Yesus dan meludahi Tuhan Yesus. Tindakan meludahi ini bukan dimaksudkan untuk menyakiti tubuh, melainkan untuk merendahkan jiwa seseorang. Meludahi berarti menganggap orang itu tidak berharga. Apa yang disampaikan Tuhan melalui peristiwa ini adalah bahwa ia pernah mengalami diperlakukan seperti tidak berharga sebagai seorang manusia. Ia pernah dihina dan diperlakukan dengan buruk. Jadi, ia sangat mengerti perasaan setiap orang yang merasa dirinya tidak berharga. Banyak orang berpikir bahwa dirinya tidak berharga oleh karena perlakuan dan perkataan orang lain terhadap dirinya. Dan hal ini bisa mengakibatkan kehancuran yang luar biasa dalam hidup seseorang. Memang sangat disayangkan bahwa manusia saling menyakiti satu sama lainnya, baik dalam tindakan maupun perkataan. Itulah sebabnya Tuhan perlu mengajarkan kita untuk memiliki kasih, belas kasihan, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Tuhan perlu memulihkan keadaan manusia. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mengalami penderitaan dan menyerahkan nyawanya menggantikan kita, merupakan pernyataan yang jelas bahwa setiap manusia berharga di mata Tuhan. Orang bisa menyerahkan nyawanya bagi orang yang baik dan dikasihinya, tetapi Tuhan menyerahkan nyawanya bagi kita yang jahat dan berdosa. Jadi, setiap kali kita memiliki pemikiran bahwa kita tidak berharga dan tidak layak untuk dicintai, maka ingatlah bahwa Tuhan Yesus diludahi oleh para prajurit Romawi dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memberitahukan bahwa kita berharga di matanya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, perayaan hari Jumat Agung ini kiranya menjadi perenungan bagi kita betapa banyaknya yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, bahkan di saat kita masih sebagai manusia yang jahat dan berdosa. Kasih-Nya begitu luas, dalam, dan tinggi sehingga Ia mau menyerahkan nyawanya bagi kita. Hargailah apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan jalanilah hidup kita sebagai manusia-manusia berharga yang hidupnya sudah ditebus oleh Kristus. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menganggap kami berharga di mata-Mu dan Engkau bersedia mati bagi kami. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan yang penuh kasih. Tangan-Mu terentang di atas kayu salib untuk mati bagi kami, dan setiap tetes darah-Mu menghapuskan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus selalu melembutkan hati kami dan membentuk kami menjadi anak-anak yang mudah diajar dan taat pada kebenaran firman-Mu. Tuntunlah setiap langkah kami agar senantiasa ada di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.